Assalamualaikum Kak Imin. Punten Selamat siang. saya ingin melaporkan jalan Purwakoda menuju Sudah 2 tahun jalannya mangkrak. Dari Kecamatan Tanjung Jaya. Lapor Cak Ninja. izin melaporkan, saya Adam, telah terjadi banjir yang disebabkan oleh pembangunan monorel KCIC. Ini air sudah 5 hari belum surut, pas di puncaknya hujan, ketinggian banjir hampir 1 meter lebih, yang menyebabkan penghuni rumahnya harus mengungsi di tenda darurat yang tidak layak juga. Penghuninya orang tua semua. Di sini ada 4 rumah yang terkena dampak kebanjiran akibat dari pembangunan kereta api cepat. Kejadian ini sudah berlangsung setahun lebih dan belum ada tanggapan sedikit pun dari pihak KCIC terkait solusinya harus seperti apa. Jadi mohon kepada Cak Imin, mudah-mudahan bisa memberikan solusi yang terbaik. Karena kasihan pada pemilik rumahnya harus sampai mengungsi di tenda yang ala kadarnya ini. Hari ini kita akan menuju rumah Pak Adam, tepatnya di Cimahi Selatan. Ya, Pak Adam ini adalah seorang yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Seperti apa nantinya? Ikuti terus. Di tenda inilah warga di sekitar pembangunan mengungsi ketika terjadi hujan lalu banjir. Pak, sebelah mana nih Pak? Sebelah sini Bu, jadi lokasinya di bawah. Oh, di Ini bawah. kan tepat di bawah tiang kereta cepat ini. Iya, kereta cepat. Ini kalau banjir sampai ke sini nih air. Berarti lebih dong Pak dari sebetis ya di rumah? Iya, Oh iya iya. Oke. dan ini aja ketutup dan yang sini juga gitu. Oke. Kita langsung ke rumah. Ini rumah aja ya, Abah Pak, ya? Sekarang di sini dulu. Boleh Ini dipanggilin, masih nggak Pak? layak ditempatin, ha? Waalaikum, Assalamualaikum. Bah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Iya, saya Aulia dari relawan. Pak, boleh duduk ya Pak ya? Ya, silakan. Lagi ngerokok-ngerokok nih ya. Iya. Dengan Pak siapa? Ini Pak? Pak Usnadi. Fokus Senadi. Pusnadi. Dengan Bapak siapa juga ini? Ini saya Pak Pepen. anaknya yang paling gede, Pak Pepen. Ini Pak, saya dan lihat video Pak Adam gitu kan, laporan tentang banjir gitu di daerah sini. Itu kalau boleh tahu gimana Pak, kronologis cerita banjir itu gimana? Jadi mulai dari kena banjirnya dikarenakan awalnya ada pembangunan proyek mega proyek KCIC. Sebelumnya enggak. Nah, setelah pembangunan terus dan si Porpoil mengeluarkan tanah sehingga tanah itu menumpuk, terus ditambah lagi pas tiap datang hujan selalu banjir. Nah, terus itu gorong-gorong tertutup, kan ada gorong-gorong di bawah tol itu tertutup sama tanah yang dari galian atau saluran-saluran itu total tertutup, Mas. Dan itulah terjadinya terus banjir setiap hujan. Kalau boleh tahu dampak yang terkena dampak tuh berapa rumah Pak di sini? Ini yang terkena dampak 4 rumah. Ini itu sama, ini saudara juga itu dua, yang belakang ini bapak dan ini rumah saya. Nah, jadi satu keluarga lah ya. Nah, satu keluarga ada itu juga ada, tapi itu nggak dihuni, udah lama lah pindah, tapi tetap kebanjiran. Kalau saya lihat di depan itu kan ada tenda besar gitu, itu apa Nah, ya? itu pernah terjadi pas waktu banjir terus menerus, dan itu total si gorong-gorongnya ketutup, banjir ini 2 bulan lebih. Ya, 3 bulan nih. 12,5. 12,5. Berapa
sekian hari lah, kalau di ini kan dibulankan ya 2 bulan setengah. Ini segini air nggak bisa turun. Nggak bisa turun. Dalam. Ya, ada Nggak bisa turun. Jadi sehingga bikin tenda. Oke, saya ya minta tolong ke SM atau ke ini ke Ormas. Ya sampai sekarang nggak tahu, ya pinginnya ya ini udah dampak permanen. Pinginnya saya dibebaskan aja. Dibebaskan, cuma tanggapannya sampai sekarang belum. Katanya sama pihak kota, pihak pemerintah harus dibongkar. Saya nggak mau karena takut terjadi banjir. Malahan betul waktu ada hujan berapa ini 5 hari yang lalu lah, 5 hari 4 hari yang lalu. Kemari tengah harapan ya naik udah naik lagi. Jadi ini kalau tiap hujan lamanya setengah jam, ini pasti naik lagi sampai segini. Kalau Sekarang itu kalau udah bisa terjadi bikin serapan di yang di sebelah tol ya, itu karena dari pihak kelurahan ada ide untuk bikin serapan di sana. Nah, yang akhirnya kejadian juga ke sana ikut banjir juga, ke sini juga banjir. Yang tadinya itu gak terdampak banjir sama sekali itu, cukup di sini aja. Cuma di sana bikin serapan, malah itu Kena juga. banjir. Kena juga, jadi menyebar sekarang banjirnya. Menyebar. Asalnya yang kena dampak ini aja wilayah RW 16 yang disebut Cihonje. Sekarang ketambah seberang juga RW 13 banjir juga. Banjir juga. malah jadi melebar. Malah jadi melebar. Jadi kalau harus membiayai itu jadi double. Ada perbaikan juga kemarin ya, nggak ada hasil. Nggak ada hasil. Malah tambah lagi banjirnya. Kondisi ini kan jatuhnya kayak permanen ya, setiap hujan banjir, nggak ada niatan gitu Pak untuk pindah rumah atau nggak menghuni di sini lagi gitu nah, kan? Itu apapun atau bantuan apapun saya terima. Pernah juga ada yang mau menembuskan, mau bedah rumah, atau sampai sekarang saya tunggu. Itu bantuan berbentuk apapun saya terima karena ya jujur lagi susah gini, udah musim wabah lah COVID, udah mencari kerja susah. Ini kemusibahan yang berbentuk apapun itu saya bantuan, saya diterima. Ya. Jadi kemauan saya gitu, kemauan saya yang paling diharapkan itu ya, karena ini udah nggak layak dihuni atau udah ini kena dampak lah permanen. Saya pinginnya dibebaskan, tapi katanya pihak kelurahan lagi diusahakan. Terus sekarang juga katanya ada mau bedah rumah atau tilahu, tapi nggak tahu kapan. Sampai sekarang saya tunggu. Sekali lagi nih Pak, harapan bapak-bapak terhadap pemerintah gitu, biar kondisi ini membaik lah gitu. Gimana sekali lagi Pak? Saya yang diharapkan mudah-mudahan ini cepat teratasi, ada solusi yang terbaik. Pinginnya ya karena udah terkena dampak permanen karena dari hasil pembangunan proyek KCIC, saya minta dibebaskan. Saya minta kepada pihak terkait, pihak pemerintah ataupun itu yang berkaitan pihak proyek KCIC, saya mohon karena ini udah 3 tahun lebih. Saya ini udah pokoknya semenjak pembangunan ke KCIC sampai sekarang kebanjiran terus. Jadi nggak nyaman aja. Ya saya berharap kepada Cakimin ya, saya minta tolong ditindaklanjuti, tolong disampaikan kepada pihak pemerintah karena udah lewat siapa ini susah tembusnya, susah diselesaikannya. Begitu harapan saya yang paling terakhir. Pembangunan infrastruktur memang penting, namun pembangunan tidak boleh menjadi buah si malakama. Kasus Pak Kusnadi yang rumahnya kebanjiran akibat pembangunan KCIC adalah potret sisi kelam pembangunan yang mengabaikan keselamatan bagi rakyat kecil. Dalam kasus pembangunan KCIC ini, sesungguhnya masih banyak Pak Kusnadi lain yang merasakan kejamnya dampak pembangunan.
Semoga kasus Pak Kusnadi menyadarkan kita semua, khususnya pemerintah. Iya, tadi kita semua sudah mendengar gimana keluh kesah dari warga yang terkena dampak dari pembangunan ini ya. Ini Pak, Bu, ada sedikit bantuan bagi beberapa rumah yang terkena dampak gitu. Ini nggak banyak tapi semoga bermanfaat ya Bu ya. Ini ya Pak ya, diterima ya Pak. Iya. Ya ini Bu. Iya. Semoga bermanfaat ya Bu. Ini Pak. Semoga bermanfaat Pak. Satu lagi Pak. More than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up.